Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinlor atau tin? Iyu'fa an ta'ifatin minkum tu'adzib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Iyu'fa apabila diampuni bil ya'i dengan ya mabniyan dalam keadaan dimabnikan lil maf'uli terhadap mabni maf'ul. Wan nuni dan dengan nun mabniyan dalam keadaan dimabnikan lil fa'ili terhadap fa'il. Bisa iyu'fa, bisa innafa. Diampuni siapa amto ifatin dari satu golongan minkum dari kalian ikhlasiha sebab ikhlasnya ta'ifah wa taubatiha dan taubatnya ta'ifah kajahsy bin Khomirin seperti Jahash bin Khomir. Saya tuh nggak dapat. Tu'adzab maka diazab kitai dengan tak wa nuni dan nun siapa ta'ifatun satu kelompok bi annahum dengan sesungguhnya ta'ifah itu kanu ada siapa ta'ifah itu mujrimina yang melakukan dosa. Musirrina artinya yang menetap siapa ta'ifah anin nifaki dari sikap munafik wal istihza'i dan merendahkan agama, ya, menertawakan agama. Berikutnya al-munafiquna. Adapun orang-orang munafik laki-laki wal munafiqatu dan munafik perempuan itu ba'duhum adapun sebagian dari munafiqun wal munafiqat itu min ba'din bagian dari yang lain. Ai mutasyabihuna artinya saling menyerupai siapa al munafiqun wal munafiqat fit dini di dalam beragama. Ka'iba'a bisyai'is seperti beberapa bagian perkara al-wahidi yang satu. Mereka seperti satu kesatuan, munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka berkelompok. Mereka adalah bagian satu sama lain, yang artinya perilakunya hampir sama, ya, seperti yang disebutkan biasanya. Ya, kalau di dalam ayat ini yang kemarin dikatakan ada penekanan mengenai kebiasaan mengucapkan hal-hal buruk. Nah, ada kebiasaan mengucapkan hal-hal buruk. Kemudian ada juga istihza, perilaku istihza. Istihza itu mentertawakan agama, perilaku meremehkan agama. Nah, itu istihza. Perilakunya hampir sama. Selain itu kebiasaan berkata buruk itu juga sama kebiasaannya. Sama kebiasaannya. Jadi mempermainkan ucapannya, kemudian punya kebiasaan bertutur kata yang buruk. Bertutur kata yang buruk itu ya kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat kasar itu termasuk. Kemudian punya kebiasaan fitnah, berbohong. Nah, itu semua adalah kebiasaan orang-orang munafik. Dan ini sama baik laki-laki maupun perempuan. Perilaku itu sama, serupa. Seperti satu kesatuan dalam anggota tubuh, ya, dalam satu keanggotaan itu mereka sama. Di mana letak kesamaannya? Ya, di sini disebutkan ya'muruna, memerintahkan siapa al-munafiqun wal munafiqat bil mungkari dengan kemungkaran, mengajak pada keburukan. Al-kufri yaitu kufur wal ma'asi dan maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau kufur itu berarti menolak kebenaran Allah, menolak kebenaran Al-Quran, menolak ajaran tauhid, itu kufur. Kalau al-ma'asi adalah pelanggaran agama, ngajak untuk udah sholat itu nggak terlalu diperlukan, itu puasa Ramadan itu nggak terlalu wajib,
Jadi memanipulasi hukum Allah, nah itu al-ma'asi. Nah, perilakunya sama, yang namanya memanipulasi ya, sesuatu yang halal diharam-haramkan, sesuatu yang haram dihalal-halalkan, ya. Atau bahkan yang perlu berhati-hati lagi adalah ketika menangani satu hukum yang di situ sebenarnya syubhat, ya, kemudian tidak digubris ya. Padahal syubhat itu sebenarnya juga dekat dengan keharaman begitu. Tapi kemudian dimanipulasi bagaimana supaya syubhat ini terlihat halal. Ya. Atau yang lain lagi, mewajibkan perkara yang sunnah. Ya. Padahal kalau sunnah ya sunnah, nilainya tidak sama sunnah dan wajib. Jadi memanipulasi hukum Allah, ya itu al-ma'asi. Wayan hauna, dan mencegah siapa al-munafiqun wal munafiqat anil ma'rufi, dari kebaikan, al-imani yaitu mencegah dari iman, wa ta'ati, dan ketaatan. Kalau iman itu berarti kepercayaan kita terhadap Allah, ya. Kita percaya bahwa kita manusia itu ada yang menciptakan dan menciptanya adalah Allah, itu iman, ya. Kemudian kalau taat itu ya kebalikan daripada maksiat, ya. Kalau taat itu apapun aturan Allah berusaha kita jalankan sebaik mungkin, yang halal halal, yang haram haram, yang wajib wajib, ya. Sebisa mungkin menghindari perilaku maksiat atau yang mendekatkan ke arah sana. Nah, maka itulah kenapa talabul halal itu termasuk sesuatu yang disetarakan dengan jihad, karena dengan seseorang punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan yang halal, memiliki selain sikap positif juga memiliki sikap produktif, ya. Kemudian mendapatkan income atau rezeki yang baik, maka orang ini akan memiliki banyak sekali kesempatan untuk menjalani ketaatan ini dengan baik, ya. Jadi menjalani ibadah itu dengan baik. Pekerjaan yang baik, rezeki yang baik itu akan menjadi jalan ketaatan. Semakin seseorang dayanya ini buruk, ya, otomatis di sini juga akan kesulitan, ya, untuk menjalani ketaatan. Nah, jadi orang-orang munafik, nah ini mereka mengajak pada kemungkaran dan mencegah pada kebaikan. Ada aja akal-akalannya, itu akan ada saja gitu. Waya kebiduna, dan menggenggam, menutup genggaman tangan siapa al-munafiqun wal munafiqat aidiyahum, pada tangannya al-munafiqun wal munafiqat. Maksudnya apa? Anil infaqi, dari memberi infak, fitoati, di dalam ketaatan. Nah, kalaupun mereka rizkinya ada, ya. Orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik itu adalah yaqbiduna aydiyahum. Perilakunya lagi adalah tidak mau membuka tangan, ya, artinya apa? Pelit, ya, untuk menginfakkan hartanya di dalam ketaatan. Ini pelit. Maka hati-hati, kalau sudah jadi orang tua, punya anak, ya, jangan sampai pelit sama anak, ya. Kalau kita mau menurunkan generasi yang baik, ya, maka pilih pekerjaan yang baik. Kalau belum siap secara finansial, jangan buru-buru punya anak. Jadi di saat menikah, di saat punya anak, ya, ini misalkan konteks sebagai orang tua, ya, itu upayakan untuk paling tidak sudah mapan secara pekerjaannya apa, walaupun pekerjaannya mulai dari nol. Jadi yang boleh mulai dari nol itu pekerjaannya, jangan sampai potensinya, semangatnya mulai dari nol, itu salah. Oke, jadi potensi, kemampuan, kesanggupan itu di saat menikah dan punya anak, bukan itu yang mulai dari nol. Okay. Mulai dari nol itu adalah sudah ada kejelasan, okay, sudah ada kejelasan mulai dari awal. Nah, jadi kenapa
Kok begitu? Iya, karena kalau misalkan kita terlalu egois di dalam membesarkan anak-anak, ya, terlalu egois, artinya egois itu sebagai orang tua kita belum siap untuk memberikan nafkah yang baik untuk pendidikan anak, untuk pertumbuhan mereka, vitamin, nutrisinya, maka hati-hati, kita akan terjebak ke dalam lingkup yaqbiduna aydiyahum, ya. Orang-orang yang menggenggam tangannya, ya. Orang-orang yang menutup tangannya untuk berinfak terhadap hal-hal yang baik. Nah, jadi di sini bukan hanya soal perkara kita memberi pada orang lain, justru yang paling penting adalah kita bisa menginfakkan harta untuk keturunan kita, untuk keluarga kita sendiri, ya, supaya menjadi generasi yang taat. Nasu meninggalkan siapa? Al-munafikun wal munafikot Allah pada Allah. Taroku artinya meninggalkan siapa al-munafikun wal munafikot, ta'atahu pada ketaatan terhadap Allah, fanasia, maka meninggalkan siapa Allah terhadap al-munafikun wal munafikot. Alhamdulillah, ya. Orang-orang yang memiliki perilaku tersebut, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, jadi mengajak pada kemungkaran, mencegah dari kebaikan, kemudian mereka pelit untuk berinfak di dalam ketaatan. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah, fanasiyahum, maka di saat itu juga Allah juga akan melupakan mereka. Di saat itu pula Allah melupakan mereka. Taroka artinya meninggalkan siapa Allah pada al-munafikun wal munafikot min lutfihi, dari belas kasih Allah. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, humul fasikuna, yaitu orang-orang yang fasik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau munafik, ya, itu menutupi kebusukan hati dengan ucapan-ucapan. Munafik itu adalah satu perilaku manipulatif, kebohongan, kepalsuan, itu munafik. Nah, mereka tergolong orang-orang yang fasik. Kalau fasik itu apa? Fasik itu adalah satu perilaku seseorang yang terbiasa melakukan pelanggaran. Nah, wa'ada menjanjikan siapa Allahu Allah, wa'ada berjanji siapa Allahu Allah, al-munafiqin pada orang-orang munafik, wal munafiqoti dan orang-orang munafik perempuan, wal kufaro dan orang-orang kufur. Kalau mendapatkan siksa dari Allah, maka pasti ada pelanggaran yang dilakukan, pasti ada kerusakan yang dilakukan, ya, seperti yang tadi disebutkan, ada kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kemudian kaumnya Nabi Lut, ya, yang dihancurkan, yang dibalik buminya, ya. Walakin kanu, akan tetapi ada siapa alladzina min qablihim anfusahum, pada menjanjikan naro jahannama, pada neraka jahanam, kholidina, dalam keadaan menetap, fiha, di dalam annar, naudzubillah min dzalik. Ya, adapun nar itu hasbuhum, mencukupi apa nar pada alladzin, nah, di situ pada al munafikin wal munafiqat wal kufar, gitu, ya. Jazaan, karena menjadi balasan, wa iqoban, dan menjadi akibat dari perbuatan mereka. Wala'ana, dan melaknat pada al munafikin wal munafiqat siapa Allahu Allah. Abada artinya menjauhi siapa Allah pada, menjauhkan siapa Allah pada al munafiqun an rahmatihi, dari rahmat Allah. Terlaknat yang artinya jauh dari rahmat Allah. Jadi bagaimana kita mendeteksi munafik di dalam batin kita? Nah, ini penting kita latih setiap hari. Apakah kita setiap hari cukup jujur dengan diri sendiri? Apakah kita setiap hari hanya sibuk menutupi
hal-hal buruk di dalam hati kita. Kalau misalkan kita sudah bisa fokus pada hal-hal baik yang bisa kita lakukan, maka kesempatan kita untuk dekat dengan kebenaran itu semakin besar. Tapi kalau setiap hari kita sibuk menutup aib yang ada di dalam hati kita, nah ini yang perlu berhati-hati. Okay. Apa benar kita sudah menjadi orang yang jujur atau kita masih terjebak dalam lingkup kebohongan? Jadi perlu kita setiap hari melihat potensi apa yang bisa kita lakukan sehingga setiap hari kita bisa bersyukur. Nah, dengan rasa syukur itu setiap hari maka Allah akan tambahkan potensi-potensi di setiap harinya. Karena kalau tidak, kalau kita hanya sibuk menutup kebohongan yang ada di dalam hati kita, ya, ini nanti bisa-bisa kita kehilangan rahmat Allah. Sudah tidak terasa itu rahmat Allah, ya, tidak akan lagi terasa rahmat Allah karena kita sibuk merasakan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya, ya, merasakan hal-hal yang tidak perlu. Jadi, nah kalau sudah masuk dalam kelompok munafik, dalam kelompok yang serba palsu itu, ya, balasannya adalah laknat Allah. Walahum, dan itu bagi al-munafikun adapun siksa muqimun yang menetap, daimun artinya yang langgeng. Antum adapun kalian ayyuhal munafikuna, wahai orang-orang munafik. Alhamdulillah. Walahum adabum muqim kalladina, itu kalladina sebagaimana orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Kanu ada siapa alladina min qablikum, itu asyadda minkum lebih kuat dari kalian, atau lebih dari kalian apanya kekuatannya, wa aksaro dan lebih banyak apanya amwalan hartanya, wa auladan dan anak-anaknya, fastamta'u maka hanya bersenang-senang siapa alladzina min qablikum. Tamatta'u artinya hanya bersenang-senang siapa alladzina min qablikum bi khalaqihim dengan bagiannya alladzina min qablikum. Orang-orang munafik terdahulu, para pendahulu generasi munafikun yang sebelumnya, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Mereka punya harta yang lebih banyak, punya anak yang lebih banyak mungkin. Dan mereka hanya sibuk bersenang-senang, hanya sibuk bersenang-senang. Artinya apa? Yang kemarin ya, sambungannya dengan ayat yang kemarin. Ada orang-orang munafik itu mengatakan yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka mengatakan bersumpah demi Allah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk bersenang-senang. Allah itu hanya akan menyuruh manusia untuk bersenang-senang. Padahal tidak demikian. Padahal kata Allah, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Itu pada pengajian yang kemarin ya disebutkan. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari ridhonya. Sumber kebahagiaan orang yang beriman, di akhir ayatnya disebutkan ingkanu mu'minin. Ya, kalau kita adalah orang yang beriman, maka sumber kebahagiaan kita adalah di saat apa yang kita lakukan, di saat apa yang kita miliki, ini diridhoi oleh Allah. Kita punya hubungan dengan pasangan, misalkan hubungan yang diridhoi dengan pernikahan, ya. Nggak boleh itu pacaran, nggak boleh. Ya. Kemudian punya anak dididik yang baik, rizkinya yang halal, ayo kerja keras supaya bisa menyenangkan anak-anak. Anak bahagia, selain bahagia, anak-anak juga bisa diajari ini dan itu. Mereka berproses dengan bahagia karena ada ridho Allah di dalamnya. Bukan kok punya anak, punya harta, di situ hanya untuk istimta, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berbangga-banggaan saja. Tidak demikian. Okay. Kalau soal banyak anak, kemudian banyak harta,
yang di situ hanya untuk bersenang-senang. Nah ini orang-orang munafik dulu dikasih kelonggaran yang luar biasa. Kalau berbicara mengenai hartanya orang-orang terdahulu, emasnya sak gunung, hartanya jauh lebih banyak gitu. Tapi apa yang dimiliki itu hanya untuk bersenang-senang. Atas bagiannya mereka hanya untuk bersenang-senang. Jadi rumus kehidupan itu bukan kalau kita sudah berpikir bahwa kita ini diciptakan untuk bersenang-senang. Nah ini kita sudah pegang rumusnya orang munafik berarti, naudzubillah. Jadi maka mana yang lebih tepat kalau sesuai dengan konteks ayat adalah rumus hidup itu ya mestinya kita bertanggung jawab untuk mencari ridho Allah. Sumber kebahagiaan kita itu adalah di saat kita bermakna untuk diri kita, untuk lingkungan kita, gitu ya. Dengan kebermaknaan tersebut, maka potensi mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya lebih besar. Fastam ta'tum maka bikholakihim nasibihim artinya bagiannya al-munafikun minat dunia dari dunia. Fastam ta'tum maka bersenang-senanglah kalian ayyuhal munafikuna bersenang-senang kalian ya ayyuhal munafikuna wahai orang-orang munafik bikholakikum dengan bagian kalian kamastam ta'a sebagaimana bersenang-senang siapa alladzina orang-orang min qablikum yang sebelum kalian bikholakihim dengan bagiannya alladzina min qablikum wakhudtum dan berucap batil kalian atau berucap kalian fil batili di dalam kebatilan wattomani dan mencela bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya bersenang-senang dengan apa yang dimiliki, dengan harta, dengan anak. Jadi kalau misalkan kita punya kelonggaran harta, punya anak, punya kelonggaran harta, kok ucap sikap perilaku kita ini menjadi baik, insya Allah di situ harta dan anak-anak kita adalah rezeki yang baik. Tapi kalau misalkan harta dan anak-anak ini menjadikan lisan kita jadi batil. Batil itu apa? Berarti terbiasa mencela Nabi, punya kebiasaan mencela orang lain, gemar dengan fitnah, punya kebiasaan berbohong, suka mengolok-olok orang lain. Nah, kalau misalkan harta dan anak-anak dan jabatan itu membawa pada perilaku tersebut, maka perlu berhati-hati. Bisa jadi kelonggaran yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya adalah istidraj. Bisa jadi apa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya mendapatkan ridho Allah. Mungkin cara dapatnya juga dengan cara yang salah. Mungkin cara dapatnya dengan mendolimi orang lain, sehingga merasa bahwa apa yang dimiliki itu hanya karena kerja kerasnya, mengabaikan nama Allah dari rezeki yang dimiliki. Nah, jadi di dalam ayat mengenai kelonggaran yang diberikan pada orang munafik ini, di bagian ayatnya disebutkan wahutum dan kalian punya kebiasaan berkata buruk. Kaladi sebagaimana orang-orang qalu yang berucap buruk siapa alladhi ai tahuduhum artinya sebagaimana berbicara buruknya alladhi. Ulaika adapun alladzina min qablikum itu habitat lebur apa a'maluhum perbuatannya alladzina min qablikum fid dunya di dalam dunia wal akhirati dan di akhirat. Wa ulaika adapun alladzina min qablikum humul khasiruna yaitu orang-orang yang menyesal. Mereka tentu saja akan menjadi orang-orang yang menyesal. Kenapa? Karena terlalu banyak keburukan yang dipegang. Maka hati-hati dengan lisan kita. Kalau kita punya kelonggaran,
Kalau kita punya kelonggaran, kok lesan ini nggak bisa diempet untuk ngomong yang jelek-jelek. Nah, ini perlu kita bertaubat. Kita perlu melihat lagi dari mana sumber rezeki kita. Dan ini cukup menyedihkan ya, seringkali orang-orang yang beriman juga terjebak di sini begitu. Yang akhirnya loh kok seakan-akan dia beriman tapi seolah-olah tidak menyembah Allah begitu ya. Mungkin yang disembah adalah amalnya sendiri, sehingga dengan apa yang dimiliki menjadikan lesannya buruk. Na'udzubillah ya. Alam ya'ti, tidakkah datang him pada kufar apa nabaun cerita. Khobarun artinya cerita, alladzina yaitu orang-orang min qablihim dari sebelum kufar, kaum Nuhin yaitu kaum Nuh, wa Adin dan kaum Ad. Kaum Hudin artinya kaum Nabi Hud, kaum Ad adalah kaum Nabi Hud, wa Samuda dan kaum Samud, kaum Shalihin yaitu kaum Nabi Soleh, wa kaum Ibrahim dan kaum Nabi Ibrahim, wa ashabi Madian dan ahli tanah Madian. Madian ini adalah Mediterranean ya. Kaum Syuaibin yaitu kaumnya Nabi Syuaib, wal mu'tafikati dan penduduk yang dibalik pura kaum Lutin yaitu orang-orang yang durhaka dari kaum Nabi Lut. Ahliha artinya penduduknya mu'tafikat. Atat datang pada alladzina min qablihim, siapa rusuluhum para utusannya alladzina min qablihim, bil bayyinati dengan mukjizat-mukjizat. Bil mu'jizati artinya dengan dengan senjata yang melemahkan. Fakadzabu maka mendustakan siapa alladzina min qablihim hum pada rusul. Fa'uhliku maka dirusak siapa alladzina min qablihim. Famakana maka tidak ada siapa Allah itu liyudlima benar-benar zalim siapa Allah pada alladzina min qablihim bi ayyu aldiba dengan untuknya menyiksa siapa Allah pada alladzina min qablihim bi ghairi dzambin dengan tanpa dosa. Jadi terhadap orang-orang kafir, mestinya orang-orang kafir ini sudah membaca atau sudah mengerti lah kisah-kisah dari nabi terdahulu ya, di mana ada kaum-kaum yang kemudian dihancurkan oleh Allah. Famakanallahu liyadlimahum, dan tidak mungkin Allah itu zalim terhadap makhluknya dengan menyiksa yang tidak berdosa. Kalau mendapatkan siksa dari Allah, maka pasti ada pelanggaran yang dilakukan, pasti ada kerusakan yang dilakukan ya. Seperti yang tadi disebutkan, ada kaum Ad, kaum Samud ya. Dolim siapa? Alladzina min qablihim birtika bidzambi dengan menjalani dosa. Birtika bidzambi dengan menjalani dosa. Kalau kalimat irtika bidzambi ini punya satu kesan bahwa dosa itu dijadikan tunggangan hidup begitu ya. Ya naudzubillah. Ya, kalau sampai misalkan seseorang hanya bisa hidup dengan melakukan dosa, nah ini ya akan memberatkan keturunannya sudah pasti ya. Akan memberatkan dirinya sendiri. Pada dasarnya dia tidak zalim kepada Allah, dia tidak zalim mungkin juga tidak zalim pada siapapun ya, tapi pada dasarnya dia zalim ke diri sendiri. Kalau orang yang dizalimi pasti akan mendapatkan perlindungan dari Allah ya, tapi orang yang zalim jelas dia sebenarnya adalah zalim pada diri sendiri ya. Nggak bisa hidup kalau tidak merebut harta orang lain misalkan begitu. Nggak bisa hidup kalau nggak korupsi, nggak bisa hidup kalau nggak ngerasani orang begitu misalkan. Atau bahkan yang sekarang menjadi permasalahan dunia begitu, negara-negara adidaya, adikuasa
mereka tidak bisa hidup kalau tidak memerangi bangsa lain. Nah, ini apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di mana-mana. Kerusakan yang terjadi di mana-mana, termasuk dosa-dosa yang biasa ditunggangi gitu. Kayak zina nggak bisa hidup. Oh, zina itu termasuk kebutuhan biologis gitu ya. Padahal jelas itu merugikan terutama bagi yang perempuan ya, itu adalah satu kerugian besar. Penyakitnya juga sudah ada sebenarnya ya, tapi terus hukum itu direkayasa, selalu dihadirkan dosa yang lebih besar begitu supaya kelihatannya dosa yang ini lebih kecil ya. Satu contoh irtikabil dzambi ya, yang banyak sekarang ini, penyimpangan yang terjadi pada seseorang begitu. Orang yang punya kebiasaan menyukai milik orang lain. Nah, ini kan sebenarnya juga penyimpangan. Tapi opini tersebut kemudian ditutupi dengan penyimpangan yang lain supaya kelihatannya penyimpangan yang ini tuh nggak masalah. Padahal kalau yang namanya penyimpangan, kemaksiatan, dosa, yaitu tetap dosa nilainya. Nah, maka mudah-mudahan kita terlindung ya dari perilaku-perilaku yang demikian. Wal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, wal mu'minatu, dan orang-orang perempuan yang beriman. Al mu'minun berarti laki-laki beriman, wal mu'minat perempuan beriman, itu ba'duhum adapun sebagian dari al mu'minun wal mu'minat itu aulia ba'd, kekasih bagi yang lain, saling mengasihi. Tidak hanya satu bagian dengan yang lain ya, tapi indah sekali dalam ayat ini yang tadi yang munafikun disebutkan hanya innal munafiqina al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Nah, tidak ada kata-kata aulia di antaranya ya, tapi pada penjelasan mengenai al mukminun wal mukminat ba'duhum aulia ba'd, orang-orang mukmin ya, itu saling mengasihi, adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Ya'muruna, mengajak atau memerintahkan siapa al-mu'minun wal mu'minat bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa yanhauna, dan mencegah siapa al-mu'minun wal mu'minat anil mungkari, dari kemungkaran. Agama Islam itu makanya terus dijajah terus ya, tapi semakin besar isunya justru semakin banyak yang tertarik dengan agama Islam. Islam itu sendiri yang menjaga adalah Allah. Islam itu agama Allah ya. Maka sekuat apapun dunia ini merekayasa keburukan Islam ya, kebaikannya akan tetap dijaga oleh Allah. Nah, selagi kita orang-orang yang sadar ini terus mau menggali ilmu-ilmu Allah ya, kita tidak menyerah begitu saja di dalam hidup, di dalam memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan untuk agama gitu ya. Maka dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan, kepedulian, mulai dari peduli dengan rezeki yang halal, peduli terhadap keluarga, peduli dengan ibadah kita sendiri ya. Dari situlah yang menjadikan orang Islam itu antar satu dengan yang lain sanggup untuk saling mengasihi ya. Jadi orang itu kalau benar-benar beriman, pasti kesanggupan mengasihinya itu lebih besar ya. Kesanggupan mengasihi sesama itu pasti besar. Wa yuqimuna, dan mendirikan siapa al-mu'minun wal mu'minat as-sholata, pada sholat, wa yu'tuna, dan menunaikan siapa al-mu'minun wal mu'minat az-zakata, pada zakat, wa yuti'una, dan taat siapa al-mu'minun wal mu'minat Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah. Ulaika, adapun al-mu'minun wal mu'minat itu sayarhamu, akan mengasihi pada al-mu'minun wal mu'minat siapa Allah. Jadi kasih sayang Allah di sini sudah fi'il mudhari ya, yarhamu, kemudian masih ada tambahan sin yang artinya apa? Orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Innallaha, Allah maja'alna minhum. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun maha agung, la yu'jizu, tidak melemahkan pada Allah apa syai'un, sesuatu, an injazi wa'dihi, dari
meluluskan janjinya Allah, wa wa'idihi, dan ancaman Allah. Allah itu maha agung, yang artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan janji Allah, dan juga tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan ancaman Allah. Hakimun pun maha bijaksana. La yudha'u, tidak diletakkan siapa Allah syai'an pada sesuatu, atau la yadha'u, ya. La yadha'u, tidak meletakkan siapa Allah syai'an pada sesuatu illa fi mahallihi, kecuali di dalam tempatnya. Syai' itu yang dimaksud dengan hakim atau bijaksana. Allah di dalam semua perbuatannya, itu maha bijaksana. Wa'ada, dan berjanji siapa Allah al-mu'minina, pada orang-orang yang beriman, wal mu'minati, dan perempuan-perempuan yang beriman, berjanji jannatin, pada surga-surga tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya jannah, apa al-anharu, sungai, kholidina, dalam keadaan menetap, fiha, menetap, dalam keadaan menetap siapa al-mu'minin wal mu'minat, fiha, di dalam jannat, wa masakina, dan menjanjikan rumah-rumah. Masakin itu tempat tinggal, dan menjanjikan rumah-rumah thayyibatan, yang bagus-bagus, fi jannati adnin, di dalam surga Aden. Iqomatin artinya surga yang abadi, surga keabadian. Dijanjikan rumah-rumah pada surga keabadian. Yang penting apa? Selain beriman, kita merawat iman kita. Bagaimana kita punya kualitas iman yang dewasa. Ya, satu keimanan yang dewasa, yang di situ membentuk ucap, sikap, dan perilaku kita menjadi perilaku yang baik, menjadi ucapan yang baik. Maka kita akan menemui kesempatan untuk mendapatkan janji Allah tersebut. Waridwanun, dan adapun keridoan minallahi, dari Allah. Waridwanun, dan adapun keridoan minallahi, dari Allah, itu akbaru, lebih besar. A'lumu, artinya lebih besar. Min dzalika, dari jannat tersebut. Nah, kalau ridho Allah, kalau jannat itu nanti pada saat setelah kiamat, jauh. Jadi setelah disebutkan bahwa orang yang beriman nanti mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai, begitu ya, akan abadi menetap di sana, akan mendapatkan rumah-rumah di sana. Terus setelah janji tersebut ditambahkan waridwanum minallahi akbar, bahwa ridho Allah itu lebih besar nilainya dari surga yang disebutkan itu tadi. Yang artinya apa? Ridho Allah itu berlaku setiap hari, dan itu akan diberikan setiap hari. Nah, ini yang kita cari selagi di dunia, dan kita bisa mendapatkannya setiap hari. Kesempatan itu lebih mungkin untuk kita dapatkan saat ini, di kehidupan ini. Zalika, adapun kesempatan tersebut, atau kesempatan jannat tersebut, wal fauzu, yaitu keberuntungan al-azimu, yang besar. Wal fauzu, yaitu keberuntungan al-azimu, yang besar. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jahid, berjihadlah engkau, al-kufaro, pada orang-orang kafir, bisayfi, dengan perang. Jadi kalau dirugikan secara fisik oleh orang-orang kafir, maka perangilah dengan pedang. Wal munafiqina, dan berjihadlah pada orang-orang munafik, bil lisani, dengan lisan. Karena orang munafik ini pandai, mereka untuk menciptakan opini, mereka pandai bersilat lidah. Jadi kalau memerangi orang munafik ya dengan lisan, wal hujjati, dan dengan hujjah. Di sini membuktikan apa? Orang Islam tidak boleh bodoh. Ya, kita harus punya opini, punya cara untuk menyampaikannya, dan opini tersebut bersumber dari Al-Quran, bersumber dari bukti-bukti ilmiah yang baik, begitu. Walul, dan keraslah engkau alaihim, atas
al-kufar bil intihari dengan membentak, wal mukti dan memarahi, dan marah, harus punya sikap marah. Nah, jangan hanya mengalah nggih, kalau kita dirugikan oleh orang-orang yang menolak kebenaran, maka kita harus menunjukkan satu sikap berani gitu. Wa ma'wahum, dan adapun tempat atau balasannya kufar itu jahannamun, neraka jahanam, wa bi'sa, dan itu paling buruk-buruknya tempat apa, al-masiru, tempat kembali, al-marji'u artinya tempat kembali, ya adapun jahannam. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.